Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gue lagi di sini. Dan di video kali ini gue akan merangkum seluruh timeline Five Nights at Freddy's dari awal sampai sekarang. Oke, sebelum mulai ke timelinenya, gue mau jelasin kalau di video ini hanya gabungan dari alur timeline FNAF yang udah pernah gue buat. Jadi gue saranin buat nonton juga pembahasan di video timeline FNAF yang kepisah dalam 7 part itu ya. Karena ada penjelasan yang gue tambahin di video-video itu. Oke? Sekarang mari kita masuk ke seluruh pembahasan timeline Five Nights at Freddy's. Cerita di timeline FNAF All ini kita akan kembali ke tahun 80-an. Gua rasa enggak ya, 70-an. Oke, kita mundur ke jauh sebelum puncak dari FNAF jadul terjadi di tahun 80-an. Kita akan kembali ke tahun 30-an, zaman perang. Di mana di tengah zaman depresi tersebut, ada satu hiburan yang bisa membuat masa-masa kelam zaman itu sedikit terobati. Hiburan tersebut berupa sebuah pertunjukan beruang bernyanyi berjudul Fredbear Singing Show, yang posternya tertampang di mana-mana pada saat itu. Di mana dengan hanya membayar harga 140 ribuan kalau dikalkulasikan dengan harga 50 sen pada saat itu, kita sudah dapat makanan dan sebuah pertunjukan beruang bernama Fredbear menari dan bernyanyi. Pertunjukan ini berlangsung selama bertahun-tahun, menghibur para orang tua yang terpaksa ikut karena anak-anak mereka sangat menyukai pertunjukan tersebut. Namun ada satu anak yang sangat amat menyukai pertunjukan tersebut dan meninggalkan kesan permanen dalam imajinasinya. Anak itu bernama William Afton. Masa-masa bahagianya menonton pertunjukan tersebut membuatnya untuk mencoba menghidupkan kembali masa-masa indahnya itu lagi. Walaupun pertunjukan tersebut sudah berhenti ketika dia mulai beranjak dewasa. Selama bertahun-tahun, ia berpikir dan terus berpikir bagaimana ia bisa menghidupkan kembali Fredbear. Sampai pada akhirnya, dia terinspirasi dari beberapa tren yang terjadi di tahun 50-an sampai 60-an, yaitu maskot penghibur anak-anak seperti Mickey Mouse dan karakter Disney lainnya. Dan dia berhasil membuat kostum maskotnya sendiri berbentuk beruang yang dinamakannya Fredbear. Dimana bukan hanya Fredbear, dia juga menciptakan beberapa kostum maskot lain seperti Bonnie the Bunny, gajah, penguin, dan singa. Namun yang menjadi favoritnya adalah Fredbear yang jelas adalah teman masa kecilnya, dan kelinci berwarna emas yang dikenal dengan Bonnie the Bunny. Dua kostumnya ini kemudian membuat sebuah pertunjukan di sebuah restoran buatannya, dan dia berhasil menghidupkan kembali teman lamanya. Walaupun bukan beruang sungguhan, tapi setidaknya berhasil membuat anak-anak terhibur. Namun kesuksesan untuk menghibur para bocil yang dilakukannya itu tidak bertahan lama. Dimana ketika dia sukses membuat bocil terhibur, ada satu restoran yang tiba-tiba muncul dan mencuri perhatian dari para bocil karena restoran tersebut menampilkan sebuah pertunjukan boneka yang bisa menari, bernyanyi, dan berbicara sendiri tanpa dikendalikan manusia. Boneka yang dilengkapi dengan kerangka robotik dan diaktifkan menggunakan tenaga baterai ini dikenal dengan animatronics. Dan restoran itu adalah Chica's Party World yang didirikan oleh Henry Emily, seorang yang memiliki kepintaran yang dapat membuat sebuah robot yang dapat disukai anak-anak. Dalam restoran ini ada panggung kecil yang menampilkan beberapa animatronik. Ada gajah pesulap dan kudanil bacot. Dan panggung utamanya yang menampilkan kelompok animatronik band di dalamnya. Ada ayam yang dikenal dengan Chica, dan yang lainnya ada babi, katak, dan beruang yang adalah tiruan dari Fredbear. William yang melihatnya menjadi cemburu atas keberhasilan restoran Henry yang semakin hari semakin sukses. It's a new day. It's your time to shine. It's time to take your career into your own hands. You've saved money your whole life. Great. Now it's time to put all your eggs into one basket and take a huge gamble on your future. A gamble that comes with a 100% chance of success in some cases. What are we talking about? We're talking about becoming a Fazbear Entertainment franchisee. Tahun 1999, walaupun dihadapkan dengan masa-masa sulit, William dan Henry pada akhirnya memutuskan untuk bekerja sama
dan membangun kedua waralaba mereka, membuat sebuah perusahaan bernama Fazbear Entertainment. Restoran Fazbear punya William dan Chica's Party World punya Henry kemudian digabungkan menjadi sebuah restoran yang dikenal dengan Fazbear's Family Diner, di mana restoran ini menampilkan pertunjukan animatronik yang adalah gabungan dari kedua restoran sebelumnya, dengan Fazbear yang menjadi wajah dari restoran ini. Sayangnya, beberapa dari animatronik yang dihadirkan di restoran ini tidak mendapatkan antusias sebesar Fazbear dan Bonnie the Bunny. Hal ini membuat animatronik ini dipensiunkan agar setidaknya menghemat budget pengeluaran untuk perawatan animatronik. Animatronik ini kemudian dijual ke toko-toko yang mau membeli mereka, dan tempat mereka di restoran digantikan dengan animatronik yang lebih baik, rubah merah bajak laut bernama Foxy dan varian biru dari Bonnie the Bunny. Oke, balik lagi ke Fazbear's Family Diner. Kesuksesan dari restoran ini semakin hari semakin besar, mulai dari mereka yang mengeluarkan merchandise berupa topeng dan magnet, sampai ke peluncuran acara kartun mereka berjudul Fazbear and Friends, di mana ini menunjukkan seberapa berkembangnya waralaba William dan Henry. Bahkan ketika kepopuleran animatronik utamanya yaitu Fazbear dan Bonnie the Bunny dapat menghandle satu restoran ini, dan animatronik lain dipindahkan ke restoran baru. Kesuksesan yang mereka raih membuat mereka hidup bahagia. William menikah dan punya 3 anak, Michael, Elizabeth, dan si cengeng yang akan gue panggil dengan nama OG-nya, Crying Child. Dan untuk Henry sendiri sama, menikah dan punya anak yang dikenal dengan Charlie atau Charlotte. Tahun 1983, karena perkembangan yang sangat pesat dalam perusahaan William dan Henry, mereka kemudian memutuskan untuk membuka cabang restoran baru yang dikenal dengan Freddy Fazbear Pizza, yang akan dihandle oleh beberapa animatronik yang dipindahkan dari restoran Fazbear Family Diner, membentuk sebuah band animatronik yang berisi Freddy, Bonnie, Chica, dan Foxy, di mana animatronik ini memiliki kemampuan yang lebih unggul dari animatronik lain, yaitu mereka dapat berkeliaran dengan bebas untuk berinteraksi dengan anak-anak. Dan seperti restoran Fazbear Family Diner, restoran Freddy Fazbear Pizza ini sukses besar, memikat anak-anak untuk datang. William dan Henry juga bekerja sama untuk membuat sebuah inovasi baru dengan menggabungkan maskot yang bisa dipakai dan animatronik, menciptakan animatronik yang bisa dipakai yang dikenal dengan Springlock Suit. Namun karena ini adalah ciptaan awal mereka, masih banyak kendala dan masalah dalam proyek mereka ini. William mengurus 2 restorannya, namun di sisi lain juga dia menjadi lebih sibuk ketika dia harus menjadi seorang ayah yang mengurus anak-anaknya sendirian. Maka dari itu, dia memutuskan untuk menaruh kamera di sekeliling lingkungan rumahnya, bahkan sampai ke boneka kesayangan anaknya, dengan tujuan untuk lebih gampang mengawasi anak paling bungsunya. Namun karena merasa kalau kamera saja tidak cukup, William kemudian memberikan tugas ke anak sulungnya, Michael, untuk menjaga adiknya itu. Namun bukannya menjaga dan menyayangi adiknya itu, Michael malah membulinya terus-menerus. Pembulian yang tak henti-henti ini terus-menerus membuat adiknya itu semakin takut kepadanya. Juga animatronik, karena Michael dan teman-temannya selalu membulinya menggunakan topeng animatronik, menimbulkan trauma kepikiran Crying Child dengan animatronik. Sampai pada suatu hari, di hari ulang tahun Crying Child, Michael dan teman-temannya datang dan mengacau pesta ulang tahunnya yang dibuat di restoran Fazbear Family Diner. Pembulian itu berujung ke insiden The Bite of 83, di mana mereka menaruh kepala Crying Child ke mulut Fazbear. Dan karena Fazbear adalah kerangka robotik yang didesain seolah-olah berbicara dengan mulut yang buka tutup, ketika mereka menaruh Crying Child ke mulut Fazbear, secara tiba-tiba mulut Fazbear menutup, menghancurkan sebagian kepala Crying Child. Was that the bite of 87? Crying Child langsung dilarikan ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan, di mana ketika di rumah sakit, di masa-masa terakhirnya, dia sempat bermimpi dengan ketakutannya, yaitu kakaknya Michael dan teman-temannya, yang digambarkan sebagai nightmares animatronik. Namun semua mulai memudar dan menghilang. Di saat terakhirnya, dia bertemu dengan boneka Fazbear dan yang lainnya. Di sini Fazbear mengatakan kalau dia akan menyatukan Crying Child lagi seperti semula, di mana ini adalah kata-kata terakhir William ketika menemuinya di rumah sakit saat dia sedang koma, dan direpresentasikannya sebagai boneka Fazbear. Namun seketika semua menjadi gelap, dan lebih gelap, dan lebih gelap.
William kemudian membawa tubuh anaknya itu dan menguburkannya di sebuah hutan. Dan Michael sendiri, dia terus-menerus dihantui rasa bersalahnya atas apa yang dia perbuat. Dan sesekali ia keluar rumah diam-diam hanya untuk mengecek makam dari adiknya itu. Setelah tragedi itu, terjadi banyak perubahan yang terjadi di sekitar kedua restorannya William dan Henry. Para anak-anak sekarang dipasangkan sebuah gelang dengan bertujuan untuk lebih mudah ditemukan ketika menghilang dalam keramaian. Juga sekarang ditambahkan sebuah sistem security berbentuk boneka penjaga yang bertujuan untuk mencegah anak-anak keluar sendirian di restoran. Dan setelah malfungsi yang terjadi kepada Springlock Suit Fredbear, semua Springlock Suit dipensiunkan. William sendiri mengalami masa-masa sulit yang membuatnya sekarang lebih sering minum-minum di bar JR's, meninggalkan pekerjaannya yang diurus Henry. Di saat sedang mabuk-mabukan itu, William kemudian terpikirkan soal Henry, bagaimana dia memplagiat idenya dan menjadi lebih sukses, bagaimana dia mendapatkan banyak pujian atas curiannya, dan bagaimana dia membuat Springlock Suit dan pada akhirnya membunuh anaknya dan animatronik favoritnya dipensiunkan. Memikirkannya, William kemudian menjadi sangat marah. Dan dengan keadaan mabuk, dia mengendara di tengah hujan deras menuju ke restoran. Sesampainya di restoran, William melihat Charlie, anaknya Henry, sedang terkunci di luar dengan keadaan kedinginan. William yang pada saat itu memiliki dendam dengan Henry atas semua yang dilakukannya, terpikirkan sebuah rencana dengan membunuh anaknya itu sebagai pelampiasan dendamnya. Dia kemudian meninggalkannya dan pergi ke rumahnya. Kematian Charlie dikategorikan sebagai kematian yang tidak disengaja, dengan mengira kalau Charlie meninggal karena kedinginan dibiarkan di luar saat sedang hujan. Namun Henry memiliki kecurigaan dengan William sebagai dalang meninggalnya Charlie. Namun karena tidak memiliki bukti, pada akhirnya Henry mengikhlaskan kematian anaknya itu. Restoran Fredbear Family Diner kemudian ditutup karena kasus kematian yang terjadi di sekitar restoran itu menjadi alasan yang kuat untuk pihak berwajib menutup restoran tersebut. Waktu berlalu dengan biasa lagi. Animatronik dari restoran Freddy Fazbear Pizza semakin hari semakin populer, berbanding terbalik dengan pendahulunya, Fredbear dan Spring Bonnie, yang sangat cepat terlupakan setelah Fredbear Family Diner ditutup. Pekerjaan untuk mengurus restoran sebagian besar dilakukan oleh Henry, dan William sekarang lebih sibuk untuk bereksperimen dengan penelitian dan penemuannya sendiri. Sampai pada akhirnya, William memutuskan untuk membuat perusahaannya sendiri, Alton Robotics, di mana proyek pertama dari perusahaannya ini adalah dengan membuat ruangan bawah tanah di bawah rumahnya yang bertujuan sebagai tempat ia melakukan serangkaian eksperimen gilanya. Di ruangan bawah tanah ini juga dilengkapi dengan kamera yang terhubung di atas di area rumahnya. Hal ini bertujuan untuk membuatnya dapat dengan mudah mengawasi anak-anaknya tanpa harus meninggalkan pekerjaannya. Dan fun fact, kalau ruangan bawah tanah ini sudah dibuat sebelum kejadian The Bite of 83. Namun setelah kejadian The Bite of 83, William lebih banyak menghabiskan waktu di ruangan bawah tanahnya, melakukan serangkaian eksperimen, lebih mementingkan pekerjaannya ketimbang istri dan anak-anaknya. Mental dari William ini mulai kacau setelah mengurung diri dalam pekerjaannya. Ditambah lagi dengan rasa yang terus-menerus menghantuinya, rasa yang terus meminta lebih ke dirinya, rasa yang membuatnya ketagihan untuk membunuh. Pembunuhan yang dilakukannya kepada Charlie membuatnya mulai menunjukkan ketidakwarasan yang ada di dalam dirinya, menimbulkan sebuah rasa kepuasan dalam dirinya ketika melakukan pembunuhan. 26 Juni 1985, William pergi ke restoran Freddy Fazbear Pizza. Dia kemudian mengambil dan mengenakan kostum Spring Bonnie dan memulai aksinya, yaitu memancing anak-anak ke ruang belakang restoran saat tidak ada yang melihat. Korban pertamanya adalah seorang anak perempuan bernama Susie. Disusul dengan 4 anak lainnya, Gabriel, Fritz, Jeremy, dan Cassidy. Dan setelah para bocil ini masuk ke perangkapnya William, yang dia lakukan setelahnya adalah tubuh dari Susie, Fritz, Jeremy, dan Gabriel dimasukkan ke dalam keempat animatronik utama.
Freddy, Bonnie, Chica, dan Foxy. Namun ada sebuah masalah yang langsung terlintas dalam pikirannya William pada saat itu juga. Tidak ada animatronik aktif yang tersisa untuk mengisi satu tubuh lagi, Cassidy. Dan kemudian dia teringat dengan teman lamanya sekaligus yang membunuh anaknya, Fredbear, yang kini sudah hancur kemakan waktu. Dan tanpa berlama-lama, William langsung memasukkan tubuh Cassidy ke dalam Fredbear atau Golden Freddy. Dan kemudian dia langsung pergi dari situ juga. Kabar atas menghilangnya 5 anak di restoran Freddy Fazbear Pizza sudah tersebar kemana-mana. Pihak kepolisian langsung melakukan investigasi kasus ini di restoran tersebut. Mereka menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan sesosok orang dengan kostum Spring Bonnie memancing anak-anak ke ruang belakang. Namun karena wajah dari pria yang memancing anak-anak itu ditutupi dengan kostum Spring Bonnie, pihak kepolisian menjadi kesulitan untuk mengetahui siapa yang berada dalam kostum tersebut. Untuk sementara, pihak kepolisian menetapkan William sebagai kecurigaan mereka. Namun William tidak diproses dan membiarkannya untuk berkeliaran dengan bebas lagi. Namun karena kecurigaan Henry kepada William semakin hari semakin besar, ketika mengetahui kasus menghilangnya 5 anak dan kematian anaknya, dia dalam pikirannya yang mengatakan kalau ini semua memang perbuatannya William, kemudian memutuskan untuk mengeluarkan William dari perusahaan Fazbear Entertainment. Dan setelahnya dia juga menutup restoran Freddy Fazbear Pizza untuk sementara waktu selama 2 tahun setelah kasus menghilangnya 5 anak yang sampai saat ini belum juga dipecahkan pihak kepolisian. Henry menggunakan waktu 2 tahun itu untuk mengembangkan banyak hal dengan tujuan untuk memulihkan nama baik dari Freddy Fazbear Pizza lagi setelah perbuatan yang dilakukan William. Beberapa temuan baru yang dikerjakan Henry selama 2 tahun itu adalah beberapa animatronik baru, yaitu toy animatronik yang terinspirasi dari mainan yang mereka keluarin dulu. Ada toy Freddy, toy Bonnie, toy Chica, Mangle, dan bocil rusuh ini. Berbeda dengan animatronik originalnya, toy animatronik ini memiliki banyak kelebihan, mulai dari bentuknya yang family friendly untuk memikat anak-anak sampai ke sistem keamanan gila-gilaan yang dipasang Henry dalam animatronik ini, yaitu sistem pengenalan wajah untuk mencegah orang asing yang mencurigakan lagi. So, how this is going to work is I'm going to show him pictures of people. It'll alternate between a picture of an innocent and a person who's committed some kind of crime. When he sees a face, his eyelids should go up a little bit. When it's a criminal, he should play a tone and open his mouth. Hopefully, if this goes well, we can start going into specifics. Alright, first picture, innocent. Alright, good. Second, criminal. Good, very good. Dan untuk original animatronik yang sekarang sudah hancur kemakan waktu, kemudian disimpan dengan aman. 1987. Hari ini adalah hari pembukaan restoran Freddy Fazbear Pizza yang baru. Menjadi berita utama dalam semua surat kabar, menarik semua antusias para bocil lagi untuk berkunjung, tanpa terkecuali William. William yang mengetahui kabar pembukaan Freddy Fazbear Pizza lagi, menjadi marah kepada Henry lagi. Pembukaan restorannya, ide-idenya, namun tanpa dirinya, pikirnya. Namun secara tiba-tiba, jiwa psikopat dalam dirinya meronta-ronta lagi, menginginkan untuk William kembali ke restoran tersebut dan melakukannya lagi. William pergi ke restoran, masuk ke ruangan Parts and Service, tempat di mana Withered animatronic disimpan, mengambil kembali kostum Springlock suit Bonnie the Bunny dan langsung melakukan aksinya lagi. Menggunakan kostum Spring Bonnie, William berhasil dengan mudah menghindari sistem keamanan yang ada dalam toy animatronik, sehingga ketika dia berhasil untuk memancing dan membunuh bocil lagi, dengan hal yang sama, dia menaruh tubuh dari para bocil ini ke dalam toy animatronik. Jiwa psikopat dalam dirinya dan rasa dendam yang sangat amat besar kepada Henry mendorongnya untuk melakukan hal ini dengan tujuan untuk membuat Henry menanggung apa yang dia perbuat. Namun tidak sesuai dengan dugaannya, pembunuhan itu malah tersembunyi dengan baik dan tidak langsung disadari. Malahan hal aneh yang dia temukan. Hal aneh itu adalah dia melihat kalau para animatronik ini bergerak dengan sendirinya pada malam hari. Hal aneh lainnya terjadi di keesokan harinya, di mana security penjaga shift malam digigit oleh salah satu animatronik tanpa alasan yang jelas. Kejadian ini dikenal dengan The Bite of 87.
Melihat rencananya untuk membuat restorannya Henry ditutup gagal, dan setelah melihat keanehan yang terjadi kepada animatronik itu, William pada akhirnya berencana untuk membuka restorannya sendiri di bawah perusahaannya, Afton's Robotics, untuk lebih mudah memuaskan nafsu membunuhnya. Circus Baby Pizza World adalah nama dari restoran barunya William Afton yang diisi dengan beberapa animatronik, yaitu Circus Baby, Funtime Freddy, Funtime Foxy, dan Ballora, di mana dia membuka restoran ini dengan tujuan untuk membunuh dan menculik anak-anak sebagai bahan eksperimennya. Animatronik yang dia ciptakan ini jauh lebih dari sekedar besi rongsokan yang diciptakan Henry. Animatronik ini dilengkapi dengan kabel-kabel fleksibel yang memungkinkan para animatronik ini bisa dengan mudah membuka beberapa bagian tubuhnya. Dan fitur kesukaan William dalam para animatronik ini, yaitu sebuah capit yang dapat keluar dari dalam para animatronik ini dengan bertujuan untuk merangkap para bocil yang mendekat. Salah satu anak William Afton, Elizabeth, sangat tertarik dengan salah satu animatronik dalam restoran barunya William ini, yaitu Circus Baby. Berkali-kali dia memberitahu ke ayahnya kalau dia ingin bermain bersama Baby. Namun karena William tahu kalau perangkap yang dipasang dalam Baby akan mengenali Elizabeth sebagai anak dan akan mencapitnya, berkali-kali juga William melarang anaknya itu untuk dekat-dekat dengan Baby. Namun karena sifat anaknya yang keras kepala, di suatu momen saat William tidak ada di restoran, Elizabeth diam-diam mendekati Baby setelah Baby memancingnya dengan es krim. Dan setelahnya, kejadian yang sangat dihindari William terjadi. Elizabeth terperangkap di dalam Baby dalam waktu yang cukup lama. Dan ketika William menemukannya di dalam Baby, sayangnya sudah terlambat. Kejadian itu membuat William berduka lagi dan langsung membatalkan pembukaan restoran Circus Baby Pizza World. Istrinya meninggalkannya karena tidak tahan lagi dengan semua yang dilakukan William. Namun keanehan lagi-lagi ditemukan William setelah kematian anaknya lagi. Mata dari Baby yang tadinya biru berubah menjadi hijau, sama seperti mata Elizabeth. Seketika sebuah pemikiran yang tak terduga melintas di benak William. Pemikiran yang membuat sedih yang terlihat di mukanya berubah menjadi senyuman lebar. Tahun 1993, setelah pembunuhan yang dilakukan oleh William di restoran Freddy Fazbear Pizza yang baru, pada akhirnya terekspos ke publik, membuat pihak berwajib menutup restoran tersebut. Henry pastinya berusaha sekeras mungkin untuk membangkitkan lagi restorannya, namun sudah terlalu jauh. Restorannya sudah dicap buruk oleh orang-orang karena kasus-kasus yang menimpa restorannya. William pada suatu malam kembali ke restoran Freddy Fazbear Pizza dengan rencananya yang sudah dia pikirkan selama beberapa tahun ke belakang. Kedatangannya di sini adalah untuk mengambil endoskeleton dari para animatronik. Satu persatu dia membongkar animatronik original dan mengambil endoskeleton mereka, sebelum kemudian membawanya pergi ke ruang bawah tanahnya untuk bereksperimen dengan kerangka logam hidup tersebut. Pada akhirnya, ketika sekiranya bahwa zat yang dia buat sudah siap, dia kemudian mengujinya di endoskeleton Funtime Freddy. Dan secara mengejutkan, kerangka logam tersebut bergerak dengan sendirinya, namun dengan sangat agresif. Dia kemudian mengujinya ke semua Funtime animatronik, di mana semua bergerak dengan agresif. Namun beda dengan Baby, yang lebih tenang daripada yang lainnya. Untuk Ballora, karena William tidak bisa menerima fakta bahwa istrinya meninggalkannya, maka dari itu, William memasukkan beberapa bagian istrinya ke dalam Ballora, seperti suara nyanyian istrinya. Zat yang dia temukannya ini disebutnya sebagai remnant. Dan karena merasa kalau zat dari animatronik hidup ini kurang, William memutuskan untuk kembali lagi ke restoran Freddy Fazbear Pizza dan memburu animatronik hidup lainnya. Namun saat mencari beberapa bagian dari rongsokan logam animatronik hidup di restoran, William melihat penampakan 5 penampakan yang adalah 5 arwah dari 5 anak yang dibunuhnya yang langsung mengejarnya. William yang terpojok di sebuah ruangan kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dalam kostum Springlock Bonnie. Dan
kesalahan pegas terjadi. Dari dalam, Springlock Suit mulai menghancurkan tubuhnya secara perlahan. Dalam keadaan kesakitan yang sangat luar biasa di sekujur tubuhnya yang dia tahan selama beberapa hari, sampai pada akhirnya seorang security melihat William yang terbaring tak berdaya. Security itu kemudian melaporkannya ke pemilik restoran, Henry, dan Henry langsung bergegas ke restoran. Henry terdiam melihat William yang sudah tidak berdaya, sebelum kemudian meninggalkannya begitu saja. William dibiarkan mati membusuk di sana. Namun apakah benar William mati? Ingat kata William Afton, I always come back. beberapa waktu setelah William Afton meninggal dalam Springlock Suit, Michael, anak pertamanya, mulai kebingungan dengan ayahnya yang udah gak pulang selama berminggu-minggu. Tidak ada pemberitahuan apapun tentang ayahnya selama beberapa hari ke belakang yang dia ketahui. Sampai pada suatu hari, Michael mulai tergerak untuk mencari tahu isi dalam kantor ayahnya di rumahnya. Yang ditahunya kalau ayahnya itu selalu mengurung diri dalam pekerjaannya di kantor ini. Michael masuk dan melihat-lihat apa yang disembunyikan ayahnya di kantor ini. Namun Michael tidak mendapatkan sesuatu yang menarik, hanya berkas-berkas yang berserakan di mana-mana. Namun sesuatu yang tak terduga ditemukannya, di mana tanpa sengaja dia menemukan lift rahasia ayahnya untuk menuju ke ruang bawah tanah bunker ayahnya itu. Masuk ke dalam, Michael kemudian menemukan alasan kenapa ayahnya selalu mengurung diri dalam kantornya, yaitu untuk melakukan pekerjaan gilanya di sini. Bunker bawah tanah ini dikenal dengan Circus Babies Entertainment and Rentals, di mana disinilah para Fountain animatronic disimpan William. Michael mungkin mengira kalau William ada di bawah sini, maka dari itu dia mulai mencari ayahnya di bunker bawah tanah ini. Michael mengeksplor semua ruangan di bawah sini, melaksanakan perintah dari sebuah AI yang dikenal dengan Exotic Butters. Namun bukan ayahnya yang dia temui, dia malah menemukan keanehan. Ada sesuatu yang aneh dengan para Fountain animatronic ini. Kejadian yang sama seperti pada saat dia diteror animatronic saat bekerja sebagai security shift malam di restoran Freddy Fazbear Pizza. Namun ini berbeda. Salah satu animatronik bertindak berbeda dengan yang lainnya. Semua yang dia katakan, semua yang dia ceritakan membuat Michael menaruh kepercayaan kepadanya. Bahkan sesaat dia mengira kalau animatronik ini adalah adiknya yang sudah meninggal. I don't recognize you. You are new. I remember this scenario. However, it's a strange thing to want to do, to come here. I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights in a place like this. Maybe curiosity, maybe ignorance. There is a space under the desk. Someone before you crafted it into a hiding place, and it worked for him. I recommend that you hurry though. You will be safe there. Just try not to make eye contact. It will be over soon. They will lose interest. Michael mengikuti instruksinya. Sampai pada akhirnya Michael tertangkap oleh para Funtime animatronic lainnya. Mereka membawa Michael masuk ke dalam Springlock Suit, dan di sini Michael melihat Ballora yang terlihat disiksa menggunakan alat scooper, sebuah alat yang digunakan William untuk menginjeksi animatronik dengan remnant. Sebelum kemudian Michael berhasil terbebas dari Springlock Suit dan melarikan diri. Balik lagi ke atas, Michael mencoba untuk melupakan apa yang dia temukan dalam bunker bawah tanah ayahnya. Namun sekeras apapun dia mencoba untuk melupakannya, sisi lain dari dirinya masih sangat penasaran dengan semua hal yang ada di bawah, terutama dengan Circus Baby. Kenapa dia selalu bersifat seolah-olah dia berada di pihak Michael. Michael juga merasa tidak asing dengan Baby, mengingatkannya dengan salah satu orang yang dekat dengannya. Karena rasa penasaran yang tak kunjung hilang, Michael memutuskan untuk pergi lagi ke bunker ayahnya untuk mencari kebenaran. Masuk ke dalam bunker lagi, Michael kemudian menemui Baby untuk mengetahui kebenaran. Namun Baby mengatakan kalau Michael ingin mengetahui kebenaran, Michael harus memperbaikinya terlebih dahulu. Something bad happened yesterday. Something bad always happens. I don't want it to happen again. There is something bad inside of me. I'm broken. I can't be fixed. I'm going to be taken to the scooping room soon.
but it's not going to fix what's wrong with me. Namun pada akhirnya dia sadar kalau para animatronik ini termasuk Baby hanya memanfaatkannya untuk masuk ke dalam dirinya dan keluar dari bunker ini. I've been out before, but they always put me back. They always put us back inside. There's nowhere for us to hide here. There is nowhere to go when we look like this. But if we looked like you, then we could hide. If we looked like you, then we would have somewhere to go. Para Funtime animatronik ini bergabung membentuk sebuah animatronik baru bernama Ennard. Dan kemudian mereka mengaktifkan Scooper untuk membunuh Michael dan mengambil tubuhnya untuk bisa hidup bebas di luar sana. Akhirnya, kebebasan dari para Funtime animatronik ini bisa mereka rasakan. Hidup menjadi Michael untuk beberapa waktu. Namun bagaimanapun, tubuh yang mereka pakai adalah mayat manusia yang pastinya akan mengalami pembusukan. Dari yang tadinya masih berbentuk manusia biasa, tubuh Michael semakin hari semakin mengalami perubahan. Sampai pada akhirnya, tubuhnya berubah warna menjadi ungu, sama seperti bapaknya. Ennard kemudian keluar dari tubuh Michael, karena tubuh dari Michael sudah tidak kuat lagi. Michael mati. Tapi bohong, selama Ennard berada dalam tubuhnya, Michael ternyata masih hidup namun tidak bisa menggerakkan tubuhnya, seolah-olah dia hanya sebagai boneka yang dikendalikan oleh sesuatu. Dan ketika Ennard keluar, dia akhirnya bisa dengan leluasa lagi untuk menggerakkan tubuhnya lagi. Walaupun dengan tubuhnya yang mengalami pembusukan dan tanpa tulang, Michael kembali hidup seperti biasa lagi karena sisa-sisa remnant yang ada di Scooper berhasil menginjeksi tubuhnya, membuat jiwanya terperangkap dalam tubuhnya. Walaupun tubuhnya sudah tidak memiliki kehidupan lagi. Di titik ini, Michael kemudian pada akhirnya mengetahui semua kebenarannya dengan menemukan beberapa petunjuk dalam Circus Baby Entertainment and Rentals. Blueprint para Funtime animatronik menjelaskan kalau para Funtime animatronik ini didesain William untuk memerangkap anak-anak di dalamnya. Itu juga yang membuat adiknya Elizabeth mati terperangkap di dalam Baby. Mulai dari sini, Michael kemudian memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan mencari ayahnya dan membunuhnya supaya tidak ada korban lagi dari kegilaan William Afton. Michael mencari ayahnya itu selama 30 tahun lamanya. 2023, setelah 30 tahunan lebih, Freddy Fazbear Pizza kemudian dibuka lagi, namun dengan nama dan hiburan baru, yaitu Fazbear Frights, yang menyuguhkan hiburan horor mengerikan dari urban legend dan histori yang terjadi di restoran terbengkalai itu yang didirikan oleh Pondut. Michael mengetahui pembukaan hiburan horor ini dan memutuskan untuk bekerja sama dengan mereka dengan bertujuan untuk mencari ayahnya kembali di Fazbear Frights ini. Beberapa hari dia bekerja sebagai penjaga shift malam di sini, tidak ada yang aneh yang dia temukan. Sampai pada akhirnya, dia menemukan titik terang keberadaan ayahnya. Hey, glad you came back for another night. You're not gonna believe this. We found one. A real one. Pondut bersama orang-orangnya menemukan sesosok animatronik aktif berbentuk kelinci kuning kehijauan yang dipenuhi dengan lumut. Itu dia. Itu ayahnya, pikirnya. Namun bukan hanya William yang dia temui dalam bentuk Springtrap. Michael juga di sini diteror oleh para roh anak yang masih bergentayangan di restoran ini setelah William menghancurkan tubuh animatronik mereka. Dan satu jiwa yang sepertinya memiliki tujuan yang sama dengan Michael, yaitu The Puppet. Melihat semuanya, Michael kemudian membuat sebuah rencana dengan membakar tempat ini dengan harapan semua jiwa yang menghantui tempat ini terbebas. 5 jiwa animatronik yaitu Gabriel, Jeremy, Susie, Fritz, dan 1 jiwa Golden Freddy yaitu adiknya Crying Child bisa terbebas dari siksaan mereka selama ini. Begitu juga untuk mengakhiri teror dari ayahnya dengan wujud barunya, Springtrap. Dan Michael pergi dari sana. Rencananya berhasil untuk membebaskan para jiwa anak-anak itu, kecuali 2 jiwa, Puppet, yang adalah jiwa dari Charlie
dan ayahnya yang berhasil lolos dari insiden pembakaran itu. Seperti biasa, William akan mengatakan, I always come back. Oke, sebelum closing, gue mau jelasin sedikit untuk beberapa animatronik dan jiwa anak-anak mereka. Pertama, dari para toy animatronik dan jiwa mereka. Setelah 30 tahun apa kabar? Jadi setelah kejadian The Bite of 87, Henry menghancurkan semua toy animatronik ini, membebaskan semua jiwa yang ada di dalamnya. Untuk original animatroniknya, sudah dihancurkan William ketika dia ingin mengambil endoskeleton mereka. Namun jiwa mereka belum terbebas dari dunia. Barulah ketika Michael membakar Fazbear Frights, jiwa dari anak-anak ini sudah resmi terbebas, kecuali William, Charlie, dan satu jiwa lagi dari Golden Freddy, Cassidy. Kenapa Charlie bisa merasuki boneka puppet? Kita bisa melihat kejadian setelah William membunuh Charlie. Puppet yang berhasil keluar dari kotak kadonya yang dikunci para bully mendatangi mayat Charlie dan memeluknya. Hal itulah yang membuat jiwa dari Charlie pindah ke puppet. Sebelum lanjut untuk kisah dari Michael, di sini mari kita mengetahui kabar beberapa animatronik kesurupan yang masih berkeliaran. Springtrap atau William Afton berhasil selamat dari insiden pembakaran yang dilakukan Michael di Fazbear Frights. Namun William tetap terkena dampak dari kebakaran yang terjadi itu. Beberapa bagian kostumnya hancur dan mengubahnya menjadi begini. Ya, bersama dengan William, The Puppet berhasil selamat dari insiden pembakaran itu. Namun sepertinya Henry mengetahui bahwa The Puppet masih berkeliaran dan dia tahu kalau itu anaknya, Charlie. Pada saat ia menghancurkan semua toy animatronik, ia sengaja tidak menghancurkan The Puppet karena tahu kalau jiwa anaknya merasuki boneka penjaga itu. Dia kemudian menyimpannya di rumahnya. Namun entah bagaimana, The Puppet berhasil kabur dan berkeliaran di luar sana. The Puppet kembali ke restoran Freddy Fazbear Pizza dan bersembunyi di sana selama 30 tahun lamanya. Setelah 30 tahun, Henry yang melihat insiden pembakaran itu dan mengetahui kalau The Puppet berhasil selamat dari insiden itu, mencari cara untuk bisa menangkap The Puppet. Sampai pada akhirnya, Henry terpikirkan sebuah ide dengan menciptakan sebuah animatronik beruang hitam bernama Lefty dengan tujuan untuk memancing dan menangkap The Puppet untuk kemudian menyimpannya. Dan dia berhasil dengan caranya itu untuk menangkap The Puppet dan menyimpannya. Sebagai seorang ayah yang gila dan sangat menyayangi anaknya dan gak rela untuk kehilangan anaknya itu. Ennard, setelah keluar dari tubuh Michael, menghabiskan sebagian waktunya di dalam selokan, sampai di mana para Funtime animatronik ini hidup selama bertahun-tahun. Funtime animatronik lainnya sudah lelah dengan Baby karena memiliki kendali paling besar atas Ennard. Animatronik itu kemudian mengeluarkan Baby dari Ennard. Dengan begitu kendali atas Ennard seimbang antara animatronik lain. Para animatronik ini kemudian mencari rongsokan-rongsokan besi tua untuk membuat tubuh mereka sendiri, mengubah mereka menjadi Molten Freddy. Dan untuk Baby juga sama, mencari besi-besi tua dan mengubahnya menjadi Scrap Baby. Fazbear Entertainment, sebuah waralaba yang sudah tutup berpuluh-puluh tahun lalu, akhirnya bangkit kembali. We're talking about becoming a Fazbear Entertainment franchisee. Iklan bertebaran di mana-mana tentang pembukaan restoran baru dari Fazbear Entertainment ini, Freddy Fazbear Pizza Place. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang membangkitkan Fazbear Entertainment dari kuburnya? Yap, siapa lagi kalau bukan Henry Emily. Henry pada akhirnya sadar dengan kesalahannya yang tidak membiarkan jiwa dari anaknya tenang. Dia membuat restoran ini untuk memancing para animatronik kesurupan yang tersisa. Ya, selama 30 tahun, Henry hidup di dalam rasa kesedihan, frustasi, kehampaan, dan sekaligus penasaran. Kenapa animatronik yang dia ciptakan bisa bergerak dan memiliki pemikiran mereka sendiri, seolah-olah mereka adalah makhluk yang memiliki jiwa. Sampai pada akhirnya, rasa penasarannya itu menghilang setelah mengetahui kalau para animatronik ini dirasuki oleh jiwa-jiwa anak yang dibunuh William. It's only now that I understand the depth of the depravity of this creature, this monster that I unwillingly helped to create. As if what he had already done wasn't enough. He found a new way to desecrate, to humiliate, to destroy. As if the suffering wasn't enough, the loss of innocence, the loss of everything to so many people. Small souls trapped in prisons of my making, now set to new purpose, and used in ways I never thought imaginable.
He lured them all back to a familiar place, back with familiar tricks. He brought them all together. Are they still aware? I hope not. It keeps me awake at night. I could make myself sleep, but not yet. Not until I undo what he has done and heal this wound. A wound first inflicted on me, but then one that I let bleed out to cause all of this. He set some kind of trap. I don't know what it was, but he led them there, again. He overpowered them, again. And he robbed them of the only thing that they had, again. I don't know how those tiny breaths of life came to inhabit those machines, but they will never find rest now, not like this. I have to call them all back, all of them, together in one place. Rencananya itu berhasil untuk memancing semua animatronik tersisa dan mengurung mereka di sebuah labirin ventilasi. Kabar pembukaan restoran Freddy Fazbear Pizza Place sudah sampai di telinga Michael, membuatnya penasaran kenapa waralaba yang sudah lama mati bisa kembali lagi seperti dulu. Maka dari itu, dia pergi ke restoran itu untuk mencari tahu alasan sebenarnya mereka membuka lagi restoran baru. Michael melamar pekerjaan di restoran itu, dan ya, pada akhirnya Michael tahu sebabnya. Dia ditempatkan untuk mengurus para animatronik kesurupan ini. 1. Document results. I always come back. Michael menyadari kalau tempat ini tidak diperuntukkan untuk menjalankan bisnis. Tempat ini diperuntukkan untuk menjadi jebakan para animatronik kesurupan. Dan pada akhirnya, Michael menyetujui rencana Henry dengan masuk ke dalam labirin ventilasi dan menutup semua pintu keluar. Dia di sini bertugas untuk mengalihkan perhatian para animatronik agar tidak mencoba untuk kabur dari tempat ini. Dan dari luar, Henry mulai membakar restoran Freddy Fazbear Pizza Place ini. Api melahap semua tempat di restoran ini, membakar semua properti yang ada di sini, tanpa terkecuali para animatronik dan Michael. You have all been called here, into a labyrinth of sounds and smells, misdirection and misfortune. A labyrinth with no exit, a maze with no prize. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, yet somehow out of reach. But you will never find them. None of you will. This is where your story ends. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. I am remaining as well. I am nearby. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away, as the agony of every tragedy should. And to you monsters trapped in the corridors, be still, and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace, and perhaps more, waiting for you after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole, so don't keep the devil waiting, old friend. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms, the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then, so let me save you now. It's time to rest, for you, and for those you have carried in your arms. This ends, for all of us. Semua jiwa yang merasuki para animatronik terbebas, begitu juga dengan Michael. Dan Henry, yap, tugasnya sudah selesai. Dia memutuskan untuk menyusul anaknya ke tempat mereka bisa bersama-sama selamanya. Semua jiwa terbebas dari siksaan mereka selama ini. Semuanya kemudian menuju ke akhirat, namun tidak dengan William Afton. Sesuatu menariknya ke tempat yang sangat asing sekaligus familiar baginya. Di sini para animatronik, semua animatronik menyerang William tanpa henti. Please deposit 5 coins.
William mencoba untuk berteriak sekuat tenaga, memanggil-manggil Michael untuk menyelamatkannya. Namun apa daya, semua itu sia-sia. Dia terus disiksa oleh semua animatronik tanpa henti. Dan ketika dia menginginkan kematian, itu tidak datang kepadanya. Seolah-olah tempat ini adalah neraka pribadinya. Siapa yang membuat tempat ini untuk mengurung William dan menyiksanya tanpa henti? Yap, salah satu jiwa anak-anak yang paling dendam dengannya, Cassidy. Dia sengaja memberikan William neraka pribadi untuk membuat William menanggung semua yang dia perbuat. Penyiksaan ini diperuntukannya untuk William selama-lamanya dan tak akan pernah berakhir. Setidaknya itu yang dia pikirkan. Here and always watching, the one you shouldn't have killed. Greetings from the fire, and for the one you should not have killed. He tried to release you. He tried to release us. But I'm not gonna let that happen. I will hold you here. I will keep you here. No matter how many times they burn us. Pada suatu momen, Cassidy didatangi oleh sesosok pria misterius yang dikenal dengan Old Man Consequences. Dia mencoba meyakinkan Cassidy untuk beristirahat dan membiarkan William untuk diurus oleh iblis. Mendengarkan ceramah dari Old Man Consequences, Cassidy kemudian sadar dan memutuskan untuk mengakhiri Unlimited Nights yang dibuatnya untuk William. Dan kemudian Cassidy pergi untuk beristirahat dengan tenang. Namun siapa sangka kalau akibat dari limbo yang dibuat Cassidy bukannya mengantarkan William ke neraka, jiwa William malah kembali ke dunia lagi, masuk ke dalam Springlock Suit dan akan kembali lagi. Dia bahkan memasukkan sebagian jiwanya ke dalam sebuah papan sirkuit yang ada di dalam Springlock Suit. Papan sirkuit itu kemudian terlepas dari Springlock Suit Bonnie, tergeletak di sana, di samping animatronik Bertrand William Afton. Fazbear Entertainment, sebuah waralaba yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun, akhirnya resmi ditutup setelah kejadian di FNAF 6. Namun secara mengejutkan, seseorang membangkitkan lagi perusahaan keramat ini. Seseorang yang seharusnya dekat dengan owner sebelumnya, untuk setidaknya mendapatkan hak kepemilikan perusahaan Fazbear Entertainment ini. Ada teori yang mengatakan kalau Fazbear Entertainment dilanjutkan oleh istri William itu sendiri, Clara Afton, karena dia satu-satunya karakter yang tidak diketahui kabarnya. Karakter yang lain udah pada meninggal semua. Namun ada juga yang bilang kalau Michael Afton yang menjadi CEO dari Fazbear Entertainment ini, dia selamat dari tragedi FNAF 6 dan memutuskan untuk meneruskan bisnis ayahnya lagi. Namun dalam buku FNAF Tales from Pizzaplex Tiger Rock mengatakan kalau CEO dari Fazbear Entertainment ini adalah seseorang bernama Mr. Browse. Dan ada satu lagi kandidat yang paling masuk akal bagi gua, yaitu salah satu anak Henry, Sammy. Ini semua akan gua bahas di video lainnya. Untuk sekarang kita anggap aja ada seseorang tak dikenal membangkitkan lagi Fazbear Entertainment. Owner baru Fazbear Entertainment LLC ini sedikit demi sedikit membangkitkan kembali masa-masa kejayaan Fazbear Entertainment. Mulai dari Fazbear Entertainment yang sekarang bekerja sama dengan perusahaan lain seperti DLC Shipping Solution untuk membantu Fazbear Entertainment membuat replika-replika animatronik dan membuka layanan delivery untuk konsumen yang mau merayakan hari ulang tahun, Natal, Halloween, dan sebagainya bersama animatronik namun dengan desain yang berbeda-beda. Dan layanan ini dikenal dengan Fazbear Funtime Service. That's right. With the Fazbear Funtime service, you'll never be alone again. It's guaranteed. With our exclusive animatronics, you'll always have someone watching your back. Dengan layanan penyewaan animatronik ini, Fazbear Entertainment LLC semakin naik kembali karena keuntungan yang gak main-main. Sampai pada suatu hari di kalangan para pecinta konspirasi mulai beredar kabar yang gak mengenakan dari Fazbear Entertainment LLC ini. Lebih tepatnya fakta masa lalu tentang bagaimana kasus dan tragedi berdarah yang menimpa perusahaan ini di zaman dulu. Namun Fazbear Entertainment tak tinggal diam. Mereka menyewa satu orang indie game developer untuk membuat sebuah game. Lebih tepatnya banyak game yang didasarkan dengan perusahaan mereka. Namun si developer malah secara tidak langsung membocorkan tragedi-tragedi yang menimpa Fazbear Entertainment dalam minigame rahasia. Orang-orang mulai menelusuri dan mengaitkan maksud dari minigame ini dan mengaitkannya dengan konspirasi yang beredar
Dan sebab orang-orang makin menggila dengan Fazbear Entertainment LLC ini, Fazbear Entertainment memutuskan untuk memecat sang developer. Dan mereka mulai mencuci otak orang-orang lagi dengan bilang kalau itu semua cuman iseng-isengan si developer. Fazbear Entertainment LLC kemudian membuat game baru lagi dengan berdasarkan game yang dibuat developer indie itu. Namun ini depan mata, alias VR game, Freddy Fazbear Virtual Experience, sebuah game VR yang dikembangkan oleh developer lain di bawah perusahaan Fazbear Entertainment LLC. Namun sebelum official rilis ke publik, pihak pengembang terlebih dahulu melakukan pengetesan dengan game ini untuk melihat apakah masih ada bug-bug yang muncul ataupun hal-hal yang mengganggu experience bermain player. Kita bermain sebagai seorang beta tester yang bertugas untuk mengetes permainan ini. Sebelum benar-benar masuk ke dalam game, Freddy Fazbear Virtual Experience memberikan sebuah kontrak yang mengatakan jikalau terjadi pemindahan kesadaran digital yang tidak disengaja, Fazbear Entertainment tidak bertanggung jawab dengan itu. Fazbear Entertainment is not responsible for accidental digital consciousness transference, real-world manifestations of digital characters, nightmares, night terrors, night sweats. Dalam sepanjang game, kita atau si beta tester dapat menemukan 16 kaset tape rekaman rahasia yang disebar oleh seorang pekerja sebelumnya. Isi dari tape-tape ini berupa ungkapan si wanita tentang Fazbear Entertainment yang sepertinya mengundang sebuah entiti misterius masuk ke dalam game. They lied to us. They lied to all of us. They told us that the whole point of this VR game was to undo the bad PR done by a rogue indie game developer who supposedly made up a bunch of crazy stories that tarnished the brand. But that's not true at all. In their haste to develop this VR game and clear their name, they sent us some things I don't think they intended us to see, such as a hard drive containing emails between Fazbear Entertainment and a certain indie developer. Fazbear Entertainment hired the game developer. Those indie games were designed to conceal and make light of what happened. This isn't just an attempt to rebrand. It's an elaborate cover-up, a campaign to discredit everything. Entiti yang dimaksud adalah kostum maskot kelinci emas dengan mata ungu yang terlihat ngeglitch. Bisa terlihat jelas kalau entiti ini bukanlah animatronik, melainkan sebuah kostum maskot. Kostum maskot dari Spring Bonnie. Kemungkinan ini adalah model dari maskot awal ciptaan William bersama Fredbear dan yang lainnya. Dan entiti ini dikenal dengan sebutan Glitchtrap. Fakta bahwa Fazbear Entertainment menggunakan database dari papan sirkuit yang mereka temukan dari lokasi FNAF 6. Papan sirkuit dengan jiwa William Afton di dalamnya. Oke, gua pause dulu bentar. Jadi teori yang lebih masuk akal ketimbang Glitchtrap dan Burntrap adalah pure William Afton. Mengingat William Afton sedang disiksa di neraka. Teori itu mengatakan kalau sebenarnya Glitchtrap adalah program dari The Mimic yang terpisah lewat sirkuit board yang meniru semua kebiasaan William Afton. Oke, lanjut. Mereka menggunakan database itu dengan bertujuan untuk memprogram game dengan lebih cepat. Namun hal itu malah memindahkan sebagian jiwa dari William Afton dan hadir dalam game dalam bentuk Glitchtrap. Seorang tester yang pertama kali melihat dan menemukan keanehan ini adalah seseorang bernama Jeremy. Dia mengeluhkan semua kejadian itu pada manajernya, Dale. Namun Dale tidak terlalu menganggapnya serius. Namun karena kerjaan yang menuntutnya, Jeremy semakin hari pikirannya semakin kacau karena harus menghadapi mimpi buruknya. Sampai pada suatu hari, dia melakukan hal yang tidak terduga sekaligus mengerikan. Tape Girl atau si wanita melihatnya berada di salah satu ruangan testing dengan VR di wajahnya. Namun gilanya, wajah dari Jeremy di sini dipotongnya sampai terlihat isi dalamnya. Pada akhirnya, Jeremy meninggal. Kejadian ini entah mengapa mengingatkan gua akan insiden The Bite of 87, di mana Jeremy digigit kepalanya oleh salah satu animatronik. Setelah kematian Jeremy, pihak pengembang memang mendapatkan beberapa gugatan, namun mereka tidak terlalu memperdulikannya, dan kasus Jeremy hanya lewat begitu saja, tanpa adanya protes atau semacamnya. Karena ya, mereka menggunakan cara William, yaitu ngeles. Pekerjaan Jeremy digantikan oleh Tape Girl, dan disinilah Tape Girl pertama kali melihat mimpi buruk yang dilihat Jeremy, yaitu Glitchtrap. Pada awalnya dia mengira kalau itu cuma bug yang terjadi dalam game. Namun pada akhirnya dia sadar kalau entity itu bukan cuma sekedar bug. Setelah entity itu terus-menerus mengawasinya dari ujung ruangan. Di hari terakhir saat Tape Girl bekerja, dia membuat kaset tape rekaman suara ini. Namun tanpa ia sadari, Glitchtrap berhasil masuk ke dalam tape rekamannya.
Dia mencoba menghapusnya, namun tape itu tidak bisa dihapus. Dia kemudian terpikirkan sebuah rencana dengan membagi tape itu ke dalam 16 bagian dan menyembunyikannya di seluruh game. Dia juga memperingati beta tester lain untuk jangan mencari dan mengumpulkan ke semua tape yang disebarnya, karena takutnya glitch trap akan kembali. Namun pada tape terakhir, Tape Girl mengasih tahu kita untuk cara memusnahkan glitch trap, yaitu dengan mengumpulkan 16 kaset dan membuat glitch trap mendekati kita, dan setelahnya tarik tuas saklar pemutus. Dengan begitu game akan kereset. Begitu juga dengan glitch trap. Namun cara ini sangat bertentangan dengan rencana awalnya. Namun jika kita mengikuti caranya untuk menghapus glitch trap, pada akhirnya kita akan berakhir di sebuah ruangan dengan glitch trap yang muncul dari sebuah pintu sebelum kemudian pergi. Dari sini kita bisa tahu kalau sebenarnya kaset terakhir itu adalah kaset dari glitch trap itu, dimana di saat hari terakhir Tape Girl bekerja sebagai beta tester, glitch trap berhasil mempengaruhinya, menyuruhnya untuk membuat kaset terakhir sebagai rencananya untuk keluar dari game ini. Dalam DLC Dreadbear, kita dapat menemukan sebuah topeng kelinci yang gak asing buat kita para player. Di sini setelah kita membawa topeng tersebut masuk ke ruangan menu utama dan mengenakannya sambil memegang boneka Spring Bonnie yang kita dapatkan setelah kita dihasut oleh glitch trap, kita akan mendengar sebuah percakapan. Yes, I hear you. I know. No. There's no miscommunication. I understand. Yes, I have it. I made it myself. I think you would like it. No, no one suspects anything. Don't worry. I'll be ready. And I won't let you down. It will be fun. Sebuah percakapan seseorang dengan sesosok makhluk, dan orang yang berbicara itu tidak lain adalah kita sendiri. Atau dalam game ini, kita bermain sebagai Vanessa, yang di titik ini sudah berhasil dipengaruhi oleh glitch trap. Oke, kita balik lagi untuk membahas owner dari Fazbear Entertainment ini. Dalam buku dikatakan kalau owner dari Fazbear Entertainment ini adalah seseorang yang bernama Mr. Burroughs. Namun dia meninggal setelah dibunuh The Mimic. Bukan tidak mungkin kalau Steelwool Studio mengambil karakter ini untuk menjadi owner dalam game, mengingat The Mimic juga berasal dari buku dan pada akhirnya ada di universe game. Namun kayaknya kisahnya akan tidak terlalu menarik kalau dibandingkan dengan owner yang lain, seperti istrinya William Afton misalnya. Dia ini berpotensi besar untuk menjadi owner baru Fazbear Entertainment ini. Apalagi dengan teori yang akan gua bahas nanti juga akan nyambung dengan teori ini. Namun sayang, dia terhalang usianya. Jika kita mengikuti teori dari The Game Theories tentang William Afton yang sudah hidup dari tahun 30-an, zaman-zaman perang, berarti istrinya setidaknya seumuran, atau mungkin umurnya palingan beda 10-15 tahunan lah sama William, yang mana itu sangat mustahil, mengingat kejadian setelah FNAF 6 itu udah di tahun 2025 sampai 2030-an, yang kalau dihitung umurnya sudah kisaran 80 sampai 90-an tahun, dan itu sangat mustahil di usia yang sudah sangat tua itu dia masih mengurus Fazbear Entertainment. Namun ingat, teori ini akan nyambung dengan teori berikutnya. Dan ada satu lagi teori siapa owner dari Fazbear Entertainment ini. Dia adalah Sammy, salah satu anak Henry. Dalam buku, Henry mempunyai dua anak, Charlie dan Sammy. Charlie yang kakak dan Sammy yang adik. Mungkin menarik kalau Steelwool Studio mengambil Sammy sebagai owner baru Fazbear Entertainment ini, karena dia juga dekat dengan owner sebelumnya, yaitu ayahnya. Namun tetap, ini cuma sekedar teori. Kalian juga bisa nambahin teori kalian di komen ya. Untuk kedepannya kita lihat aja, siapa tahu ownernya akan di-reveal Steelwool Studio ya. Kita berpindah ke karakter utama dalam game FNAF Security Breach, Gregory. Gregory ini tentunya bukan anak biasa. Dia adalah seorang anak tunawisma yang tidak memiliki rumah. Setidaknya itu yang dia ingat. Dan satu lagi, dia bukan manusia. Ya, dia
adalah robot. Bagaimana mungkin seseorang yang dapat bergerak dengan baik layaknya manusia biasa adalah robot? Ingat bahwa timeline FNAF di sini sudah masuk ke tahun 2030-an. Jadi mungkin teknologi zaman segitu sudah berkembang pesat. Ditambah lagi jikalau ada sesosok virus yang dapat mengontrol animatronik lewat depannya, penglihatan dari Gregory akan mengalami statik, yang sangat mustahil untuk manusia biasa mengalami gangguan penglihatan seperti Gregory. Dan oke, mungkin kita bisa lihat baik-baik dulu tampilan dari Gregory. Ada yang familiar? Yap, mulai dari rambut, baju, celana, sampai ke warna kulit, sangat menggambarkan Crying Child dalam FNAF 4. Bukan tidak mungkin, karena dalam buku juga, Charlie, anaknya Henry, pernah hidup dalam tubuh robot yang dibuat ayahnya setelah dia meninggal dibunuh William. Gregory ini juga pada saat ia masih berupa robot yang tidak tahu apa-apa, diajari menulis dan berjalan oleh pembuatnya. Gregory juga menyusun robot-robot pada masa saat transformasi AI-nya dari robot ke manusia. Dia menyusun robot-robot ini dengan imajinasinya, atau mungkin ingatan masa lalunya yang samar-samar tentang keluarganya. Dan kita lompat ke ending Princess Quest Five Nights at Freddy's Security Breach. Di sini memperlihatkan Gregory, Glamrock Freddy, dan Vanessa yang sedang berada di atas bukit. Namun di sini kita fokus ke es krim yang dimakan Gregory. Sebuah es krim beruang berwarna emas dengan gigitan di kepala. Yap, gambaran dari insiden The Bite of 83. Ingat kata-kata William dalam FNAF 4, aku akan mengembalikanmu seperti semula. Berpindah ke robot yang masih dalam tahap perbaikan, Glamrock Freddy. Kita tahu kalau Glamrock Freddy ini tersimpan remnant Michael Afton di dalamnya, yang entah bagaimana bisa masuk. Mungkin pihak Fazbear membuat Glamrock Freddy dari barang rongsokan dari Freddy Fazbear Pizza Place FNAF 6. Yang jelas jiwa Michael berada dalam robot ini. Dan yang terakhir Elizabeth. Yap, Vanessa. Lebih tepatnya Vanessa hanya karakter yang mirip dengan Elizabeth. Rambut dan warna mata, es krim yang dia makan dalam ending Princess Quest Security Breach sangat menggambarkan Elizabeth. Dan ayah mereka yang psikopat, William Afton. Gue udah jelasin di video sebelumnya kalau sebagian jiwa William Afton terjebak dalam game VR dan mengambil wujud dari Glitchtrap, dan sebagian lainnya disimpan pihak Fazbear Entertainment. Nah, sekarang muncul pertanyaan, siapa yang melakukan ini semua? Siapa yang mengembalikan keluarga Afton lagi? Siapapun dia seharusnya memiliki hubungan erat dengan keluarga Afton. Ada satu hal lagi yang mau gue bahas di video ini, yaitu tentang minigame Princess Quest yang ada dalam FNAF Help Wanted dan Security Breach. Jadi dalam minigame Princess Quest 1, kita bermain sebagai seorang gadis berwarna emas dengan lentera dan mengelilingi sebuah area dengan diserang terus-menerus sama kelinci glitch hitam yang terus bermunculan. Kita di sini disuruh untuk menyalakan total 16 lilin yang tersebar, dan pada akhirnya kita akan bertemu dengan monster kelinci besar yang terlihat meleleh. Yap, dia Glitchtrap. Di sini kita dapat menyimpulkan kalau 16 lilin itu dikumpulkannya untuk menemui Glitchtrap. Sama halnya dengan Vanessa yang mengumpulkan 16 kaset tape yang disebar Tape Girl. Di sini juga ada sebuah simbol yang jika kita terjemahin akan terbaca seperti I always come back. Di Princess Quest kedua, kita akan bertemu dengan karakter baru yang dikenal dengan Old Man, seorang pria yang berkata kepada si gadis, "Selamat, questmu selesai, saatnya untuk tidur." Sebuah kalimat yang bermakna sama dengan kalimat yang dilontarkan Old Man Consequences. Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau gadis yang dari tadi kita kendaliin adalah Cassidy, di mana arti dari perkataan Old Man kepada si gadis merujuk ke pengistirahatan jiwa Cassidy setelah melakukan misinya, yaitu balas dendam dengan William. Di salah satu momen juga, ketika si gadis menyalakan sebuah lilin berwarna merah, sosok bayangan dari si gadis muncul. Nah, ini menggambarkan dua animatronik mistis yang terkenal, Golden Freddy dan Shadow Freddy. Hal ini secara tidak langsung mengatakan kalau Golden Freddy dan Shadow Freddy itu sama, yaitu jiwa dari Cassidy. Dalam Princess Quest terakhir atau yang ketiga, akan ada beberapa clue yang kita dapatkan, yaitu boneka Spring Bonnie, topeng Fanny, dan pintu dengan gembok hijau yang terkunci. Semua hal yang kita lihat dalam FNAF Help Wanted. Nah, semua hal ini jelas-jelas menggambarkan tentang Vanessa yang diinfeksi Glitchtrap.
Nah, gua mengasumsikan dari 3 minigame ini adalah perjalanan dari Cassidy. Mulai dari dia yang dipancing sosok kelinci besar di Princess Quest 1, ini menggambarkan Cassidy yang dipancing William sebelum kemudian membunuhnya. Di Princess Quest kedua adalah gambaran tentang pembalasan dendam Cassidy kepada William. Makanya di minigame kedua ini, Cassidy sudah bisa melawan bayangan-bayangan kelinci kroco William ini. Pada akhirnya, Cassidy disuruh beristirahat oleh Old Man. Nah, dan Princess Quest ketiga menggambarkan tentang perjalanan Cassidy untuk membebaskan Vanessa dari infeksi Glitch Trap. Makanya setelah kita berhasil menyelesaikan semua Princess Quest di Security Breach, kita akan mendapatkan ending di mana Vanessa, Gregory, dan Glamrock Freddy berada di atas bukit. Hal ini menandakan kalau Vanessa sudah berhasil terbebas dari infeksi Glitch Trap. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kenapa Cassidy bisa balik kembali? Padahal yang kita ketahui kalau jiwanya sudah beristirahat. Kemungkinan sebagian jiwa dari Cassidy masuk ke dalam game VR, sama seperti William Afton. Entah jiwanya yang masuk sendiri ke dalam game, atau memang jiwanya sudah melekat dengan William Afton. Makanya ketika William kembali lagi sebagai Glitch Trap, Cassidy juga ikut kembali dan akan menghentikan William Afton. Waktu berlalu, semenjak Fazbear Entertainment meluncurkan game VR mereka. Pendapatan dan cuan berhasil diraup Fazbear Entertainment selama beberapa tahun, sampai mereka pada akhirnya memutuskan untuk membuat hal yang sangat melekat dengan nama Fazbear Entertainment, yaitu restoran pizza keluarga. Namun di sini mereka membangunnya dengan improvisasi kecil-kecilan. Dari yang tadinya pengen buat restoran, jadi mall. Berubah dikit nggak ngaruh lah. Mall yang dikenal dengan nama Mega Pizza Plex ini dibuat di atas restoran Freddy Fazbear Pizza Place FNAF 6. Entah apa yang membuat pihak Fazbear membuat mall di atas tanah keramat ini, namun yang pasti ada maksud di dalamnya. Mall yang sudah seperti surga untuk anak-anak ini dilengkapi dengan banyak animatronik dan robot yang bisa membuat para bocil gak berhenti berdatangan. Sun and Moon, L-Chip, DJ Music Man, Bonnie, dan 4 animatronik band utama yaitu Glamrock Freddy, Glamrock Chica, Roxanne Wolf, Montgomery Gator siap melayani dan menemani para bocil untuk bermain. Namun sepertinya gak hanya itu, karena di bawah surga anak-anak ini terdapat animatronik dajjal yang masih disimpan, Burn Trap, dan makhluk amalgamation yang dikenal dengan The Block, sebuah kerangka logam dari animatronik lawas yang bercampur dari sisa-sisa agony para korban, membuat benda mati ini menjadi hidup. Sedikit info yang gua tahu, agony ini adalah emosi dari jiwa yang terpisah dan dapat hidup sendiri. Koreksi kalau gua salah. Dan bahkan bukan hanya animatronik, mall ini juga diatur oleh sebuah AI, sistem AI yang sepertinya gak asing buat kita, karena serasa diawasi dengan AI ini, dengan menaruh beberapa boneka puppet random yang seolah-olah mengawasi kita, juga membuat para staffboard berbentuk seperti puppet. Apakah AI ini beneran AI biasa, atau ada sebuah anomali supranatural yang terjadi? Ya, satu-satunya anomali yang terjadi adalah Glitch Trap kembali dan menghack sistem AI keamanan Pizza Plex, membuat para animatronik dan robot dikendalikannya, semua kecuali Glamrock Freddy yang menggunakan save mode-nya, membuat Glitch Trap tidak berhasil menghacknya. Di sisi lain, seorang anak diduga adalah seorang robot buatan Fazbear Entertainment yang selalu mendapatkan poin tertinggi setiap main arcade game ini tiba-tiba terbangun di dalam tubuh Glamrock Freddy. Anak yang dikenal dengan Gregory ini bercerita dengan Freddy kalau dia sedang dikejar-kejar oleh seorang security yang adalah Vanessa. Freddy mencoba membantu dengan mencoba terhubung dengan jaringan utama untuk melapor ke kantor pusat. Namun anehnya, dia nggak bisa masuk ke jaringan utama karena ada seseorang yang memutus jaringan, dan itu adalah Vanessa. Melihat Gregory yang mencoba untuk keluar, Freddy mencoba membantu mengarahkan Gregory ke pintu keluar sebelum tengah malam karena pintu akan segera ditutup. Gregory berhasil sampai di sana, namun sayang, pintu keluar sudah ditutup. Satu-satunya cara agar Gregory bisa keluar adalah dengan menunggu sampai jam 6 pagi, di mana pintu akan dibuka kembali. Freddy juga menyuruh Gregory untuk menyusuri Mega Pizza Plex ini, siapa tahu ada jalan keluar lain. Gregory menyusuri ruangan demi ruangan di mall ini, bertemu dengan animatronik dan robot kesurupan yang mencoba untuk menangkapnya, masuk ke ruangan yang tidak asing baginya, dan menemukan beberapa CD rahasia berupa pesan suara, dan menemukan kebenaran yang belum pernah dipublik pihak Fazbear. Gregory juga harus berhati-hati dengan sesosok entitas maskot kelinci perempuan yang dikenal dengan Fanny. Bahkan Gregory rela membasmi animatronik lain untuk mengambil beberapa part mereka untuk dipasangkan ke Freddy. Sebagai anak yang sangat menyukai game arcade,
Gregory menyempatkan waktunya untuk bermain sebuah game arcade berjudul Princess Quest. Jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi dan pintu keluar sudah terbuka. Namun karena tujuan selanjutnya setelah keluar nggak ada, mengingat Gregory tercipta di Pizzaplex ini, Gregory memutuskan untuk tetap tinggal dan mencari beberapa jawaban dan alasan semua keanehan ini terjadi. Freddy dan Gregory kemudian menemukan sebuah lift yang mengarahkan mereka masuk ke dalam area Freddy Fazbear Pizza Place. Di sini Freddy mulai merasa nggak asing dan mengatakan kalau para teman-temannya ada di sini dan mereka sangat marah. I know what this is. I have been here before. She brought me here. I found myself for the first time when I cleared the path. I did not want to, but I had no choice. Now I have a choice. I have changed. My friends are here. They are so angry, confused. But I can protect you. I am not me. Sesosok animatronik kelinci tua keluar dari charging station dan dia dikenal dengan Burn Trap. Burn Trap berhasil menghack Freddy dan menyuruh animatronik lain untuk ikut menyerang Gregory. Namun pada akhirnya Freddy dan Gregory berhasil lari dari Burn Trap dan Freddy Fazbear Pizza Place yang mulai terbakar. Burn Trap dibawa Blob untuk digabungkan dengan dirinya sendiri. Sebelum Pizzaplex benar-benar hancur, Freddy dan Gregory bertemu dengan Fanny, di mana di sini Fanny langsung menyuruh Staffbot untuk menyerang mereka. Gregory lari mencari Fanny, namun dia malah menemukan Princess Quest terakhir dan langsung dimainkannya. Karena Gregory tahu kalau Princess Quest ini terhubung dengan Fanny, Gregory berhasil menyelesaikan game tersebut, membuat Vanessa atau Fanny terbebas dari pengaruh glitch trap. Gregory menyampiri Freddy yang sudah sekarat dan memutuskan untuk membawa kepalanya untuk keluar dari Pizzaplex ini. Di pintu keluar, mereka sudah disambut oleh Vanessa dan mereka akhirnya keluar bersama-sama. Dan gak lama kemudian, Mega Pizzaplex hancur terbakar akibat lokasi Freddy Fazbear Pizza Place terbakar saat melawan Burn Trap. Berbulan-bulan berlalu, kini Mega Pizzaplex ditinggalkan dan pihak Fazbear menutup-nutupi kejadian sebenarnya dari publik. Pizzaplex sekarang benar-benar menjadi tempat terbengkalai dengan grafiti di mana-mana. Namun ini semua hanyalah rencana dari pihak Fazbear yang memutuskan untuk menutup dan mengunci tempat tersebut karena tidak mau rahasianya diketahui publik. Namun perlu diingat, walaupun sudah ditutup, mereka masih mengirim pekerja mereka untuk melihat kondisi dari para animatronik yang sudah tidak aktif, kecuali Blob. Seorang pekerja dikirim Fazbear Entertainment ke Pizzaplex, lebih tepatnya ke Freddy Fazbear Pizza Place untuk menguji program pelatihan security mask berupa minigame dengan menggunakan dunia AR. Setelah hampir selesai menyelesaikan tugasnya, pekerja yang dikirim Fazbear Entertainment ini kemudian diberikan fence range untuk membuka sebuah pintu dengan sebuah mesin arcade Princess Quest keempat di dalamnya. Dia kemudian menyelesaikan minigame itu, namun tanpa ia sadari, security mask terhubung dengan arcade game itu, membuatnya masuk langsung ke dalam game dan melihat kebenaran tentang sebuah virus yang sudah berhasil dihancurkan oleh seseorang yang menggunakan security mask juga, dan dia adalah Vanessa. Pekerja tersebut kemudian menyelesaikan kembali tugasnya untuk menguji semua permainan dalam security mask ini, dan setelah selesai menyelesaikan semua pekerjaannya, secara tiba-tiba dia mendapatkan sebuah kado besar. Dia mengukanya, namun dia kemudian tersadar kalau kado itu adalah sebuah jebakan untuk melepaskan sebuah virus lain yang sudah mengawasinya dari awal saat dia melakukan pekerjaannya. Virus yang berhasil terbebas itu kemudian langsung masuk ke jaringan utama AI Mega Pizzaplex dan meretas semua animatronik dan robot, mengendalikan Staffbot untuk mengambil security mask darinya secara paksa dan menginfeksi topeng tersebut untuk melakukan rencananya. Beberapa waktu berlalu, seorang anak yang bernama Casey menerima sebuah pesan minta tolong dari sahabatnya, Gregory. Sahabat yang selalu menemaninya ketika dia sedih dan kesepian saat bermain di Mega Pizzaplex. Mendapatkan pesan minta tolong itu, Casey kemudian pergi ke Mega Pizzaplex untuk mencari Gregory. Namun tidak seperti dugaannya yang mengira kalau tempat itu sudah tidak aktif, dia malah menemukan sebuah Roxy Talkie
yang terhubung dengan Gregory, yang bilang kalau dia terjebak di bawah area Roxy Raceway. Dan bukan hanya itu, dia kemudian menemukan fast range yang sama dengan yang digunakan pekerja itu, bahkan sama seperti alat yang selalu digunakan ayahnya. Fakta bahwa ayahnya Casey bekerja saat Mega Pizzaplex masih sementara dibuat, dan animatronik kesukaannya adalah Bonnie. Dan hal yang tak terduga dialaminya, dia secara tiba-tiba diserang Monty, membuatnya jatuh ke dalam air dan pingsan. Terbangun dari pingsannya, Casey dikejutkan dengan robot topeng yang memberikannya security mask. Robot yang seolah-olah disuruh untuk memberikan topeng itu ke Casey secara sengaja. Menggunakan topeng tersebut, Casey masuk ke dunia AR, di mana dia langsung disambut oleh Helpy, AI yang menjelaskan cara menggunakan security mask ini. Topeng ini dilengkapi dengan sistem yang dikenal dengan Funny, di mana penggunanya dapat mengotak-atik security nodes atau sampul keamanan dalam jaringan di Mega Pizzaplex ini. Bahkan bukan hanya itu, Helpy juga memasangkan sebuah chip di dalam otak Casey dengan bertujuan untuk membantunya mencari Gregory walaupun sedang tidak menggunakan topeng. Dan perlu digarisbawahi kalau Helpy ini bertujuan untuk membantu Casey menyelamatkan Gregory. Melakukan instruksi Helpy sambil dikejar Monty, Casey berhasil mematikan security nodes di sini. Namun Helpy seperti merasakan sebuah anomali yang tiba-tiba muncul ketika Casey mematikan security nodes. Benar saja, sesosok kelinci virtual mencoba untuk menghentikan Casey ketika dia mencoba mematikan security nodes dalam Mega Pizzaplex ini. Sepanjang perjalanan, Casey bakalan diganggu oleh animatronik dan robot yang tiba-tiba aktif kembali. Sampai pada akhirnya, dia berhadapan dengan sahabatnya yang lain, yaitu Roxy. Dengan arahan Gregory, Casey terpaksa meribut sistem Roxy, membuatnya mati sementara. Sampai pada akhirnya, Casey bertemu dengan sesosok yang mengaku sebagai Gregory. Dia adalah The Mimic, robot endoskeleton campuran yang mengaktifkan kembali para animatronik di Mega Pizzaplex dengan bantuan si pekerja, menginfeksi security mask dan mengambil wujud Helpy agar Casey masuk ke dalam perangkapnya. Anomali kelinci itu bukanlah ancaman, melainkan sebuah sistem keamanan ketika seseorang mematikan security nodes. Sistem itu dikenal dengan MXIS. Kini Casey masuk ke dalam perangkap The Mimic yang bertujuan untuk membebaskan dirinya dari kurungan yang dibuat Fazbear Entertainment. Casey berhasil masuk ke dalam elevator untuk keluar. Namun Gregory yang asli tiba-tiba menghubungi Casey, meminta maaf karena dia nggak bisa mengambil resiko jikalau The Mimic berhasil keluar dengan elevator tersebut. Maka dari itu, Gregory menjatuhkan elevator bersama Casey di dalamnya. Nah, hal ini menandakan kalau mungkin Gregory tahu kalau Casey masuk ke dalam Pizzaplex karena sistem yang keganggu, mengingat dia juga terhubung dengan jaringan utama Pizzaplex. Makanya dia kembali dan terlambat karena The Mimic sudah berhasil keluar dan terpaksa dia menjatuhkan Casey. Untuk pembahasan lengkapnya bisa nonton di video-video ini ya. Di video itu, gue bilang kalau kejadian diteror sama para Nightmares animatronics itu cuman mimpi saat komanya Crying Child sebelum meninggal. Namun gue baru menemukan fakta yang mungkin bisa membantah teori yang udah gue jelasin di video pembahasan FNAF Old Timeline Part 1. Jadi dalam buku FNAF yang berjudul Five Nights at Freddy's The Twisted One menjelaskan soal sebuah ilusi suara yang diciptakan oleh sebuah alat yang bernama Illusion Disc, di mana alat ini dapat mengubah sebuah boneka robot yang tidak berbentuk menjadi animatronik mengerikan yang dikenal dengan Twisted Animatronic dengan menggunakan suara berfrekuensi tinggi yang dapat membuat korbannya berhalusinasi. Nah, bisa jadi kalau William Afton juga menggunakan Illusion Disc ini untuk mengurung Michael Afton dalam rumahnya dengan mengambil animatronik boneka robot plastik dan diubahnya menjadi Nightmares Animatronics menggunakan Illusion Disc ini sebagai hukuman baginya karena menghilangkan nyawa adiknya. Illusion Disc ini tidak pernah dikonfirmasi ada di game, jadi ini juga masih bersifat teori. Jadi terserah kalian mau percaya teori yang mana. Di video sebelumnya ada beberapa part yang belum gue ceritain, dimana setelah Michael mengetahui kebenaran soal para Funtime animatronik dan memutuskan untuk mencari ayahnya, di sini Michael kembali lagi ke restoran Freddy Fazbear Pizza untuk melamar pekerjaan sebagai security penjaga shift malam lagi, dengan tujuan untuk mencari ayahnya, mengubah namanya setiap kali melamar pekerjaan agar tak ada yang mengetahui identitasnya. Namun yang ada, dia tidak menemukan ayahnya, dia malah diteror para animatronics. Untuk menghentikan teror dari para animatronics ini, dia membakar restoran itu, namun tidak sampai rata di tanah. Barulah setelah itu,
restoran yang ditutup itu ditinggalkan. Lah, kalau misalnya ini setelah kejadian William menghancurkan animatronik buat mengambil endoskeleton mereka, terus siapa animatronik yang meneror Michael? Kemungkinan para arwah anak-anak ini merasuki animatronik lain dengan model yang sama. Sejarah kalau animatronik itu nggak satu, tapi ada banyak model animatronik yang bisa kita lihat di ruangan part and service. So, itu dia untuk seluruh pembahasan timeline FNAF untuk saat ini. Kemungkinan FNAF nggak akan berakhir di sini, dan tugas kita tinggal menunggu lagi apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi terima kasih sudah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram Zekli Rafa. Gua di sini dan bye.